Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wa qala salatu wassalam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa yazubillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mengikuti petunjuknya, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas keburukan diri-diri kita, keburukan jiwa-jiwa kita, keburukan nafsu-nafsu kita, dan kita senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon petunjuknya agar Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam iman dan mematikan kita di dalam iman, di atas iman insyaallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna asdaqal hadis kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan di dalam agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang diadakan adalah dhalalah, kesesatan, dan kesesatan itu tempatnya di neraka, wa yazubillah. Kajian kita pada subuh kali ini atau kultum kita pada subuh hari ini adalah Islam datang untuk menghapuskan jahiliyah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah kata jahiliyah. Dalam bahasa Arab kata jahil artinya bodoh. Orang-orang jahil artinya orang-orang yang bodoh, tidak mengetahui ilmu. Tetapi apakah jahiliyah yang dimaksud di dalam Al-Quran ini adalah benar-benar orang yang tidak menguasai ilmu sama sekali, atau orang awam, atau orang yang tinggal di antara gunung dan lembah sehingga dia jauh dari peradaban, sehingga mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan? Kalau kita melihat dalam Al-Quran misalnya surah Quraisy, Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Li'ilaf, kebiasaan dari orang-orang Quraisy, ataukah kemampuan dari orang Quraisy ini adalah ilaf. Al-ilaf ini adalah kemampuan diplomasi. Latif artinya mu'allaf, artinya melembutkan hati. Jadi orang yang melakukan perundingan atau diplomasi biasanya memiliki keahlian tertentu, melembutkan atau membujuk seseorang agar mengikuti apa yang dia inginkan. Ini salah satu kelebihan dari orang Quraisy, dan ini merupakan ilmu. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif, dan perjalanan mereka pada musim panas dan musim dingin. Mereka berdagang di dua imperium yang besar pada waktu itu, yang dikuasai oleh Romawi dan Persia. Dan kita ketahui bahwasanya Romawi dan Persia pada waktu itu adalah dua imperium yang saling bermusuhan. Tetapi orang Quraisy ini bisa berdagang di antara dua kerajaan yang besar, dua imperium yang besar ini, karena kemampuan mereka. Boleh dikatakan bahwasanya
orang Quraisy ini atau suku Quraisy ini bukanlah suku yang bodoh sama sekali, ya kan? Bukan orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri, keluar daerahnya berdagang itu tidak mungkin dikatakan orang bodoh. Kalau orang bodoh berdagang pasti rugi, betul atau tidak? Ya kan? Tetapi mereka memiliki kemampuan berdagang, kemudian ilmu perbintangan, menentukan cuaca, ilmu perdagangan. Tetapi mengapa di dalam Al-Quran mereka tetap dikatakan sebagai orang jahiliyah, atau zaman mereka sebelum Islam disebut jahiliyah? Jahiliyah yang dimaksud di dalam Al-Quran ini setidaknya ada 4 jahiliyah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jahiliyah yang pertama adalah zonnal jahiliyah. Zonnal jahiliyah ini adalah keyakinan jahiliyah. Yazunnuna billahi ghairal haqqi zonnal jahiliyah. Mereka berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan jahiliyah. Jadi jahiliyah yang pertama adalah jahiliyah dalam keyakinan. Bagaimana ciri masyarakat yang memiliki keyakinan jahiliyah? Maka kita melihat keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama adalah mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka menyekutukan Allah. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah patung-patung yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Mereka menyembah jin misalnya. Mereka menyembah fenomena-fenomena alam. Mereka menyembah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang-bintang. Itu merupakan keyakinan jahiliyah. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berkeyakinan bahwasanya ada yang mengetahui atau ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan keyakinan jahiliyah, dan ini biasanya tumbuh subur di masyarakat yang jauh dari ilmu agama. Mereka ini mengagungkan para dukun. Tidaklah dikatakan dukun kecuali orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'lamu ghaibas samawati wal ard illa Allah." Tidak ada yang mengetahui yang gaib, yang tersembunyi di langit dan di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan makhluknya manusia mengaku mengetahui hal yang gaib, maka dia sudah bertentangan dengan Al-Quran. Illa man irtada min rasul, kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari para rasulnya. Para rasul mengetahui yang gaib, ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia biasa maka mereka tidak diberikan ilmu tentang yang gaib tersebut. Ciri masyarakat jahiliyah yang kedua adalah tumbuh suburnya perdukunan. Bahkan dukun ini dimuliakan, dijadikan pemimpin, dimintai pendapatnya. Ketika akan ada hajatan misalnya, membuat sebuah acara, mereka akan meminta pendapat dari dukun, ya kan? Apakah harus dilaksanakan sekarang atau ditunda atau bagaimana? Mereka meminta persetujuan para dukun. Apabila ciri masyarakat seperti ini sudah dipastikan dalam masyarakat jahiliyah. Sebagaimana bangsa Arab dahulu, setiap mereka memiliki persoalan atau ingin memecahkan suatu masalah, mereka datang kepada tukang ramal, kahin. Dalam masalah artinya kahin. Dan Nabi SAW bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada kahin, dukun, tukang ramal, orang pintar, orang bodoh, dan membenarkan perkataan mereka, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian apabila mendatangi dukun, kemudian sekedar bertanya saja, dalam hadis yang lain dikatakan, lam tuqbal sholat arba'ina lailan, tidak akan diterima sholatnya 40 hari.
tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Ini ada kisah. Kemarin kita baru meruqyah seorang ibu, dia kena tipu sama dukun. Dia disuruh berobat, kemudian diberikan amalan-amalan tertentu yang tidak sesuai dengan syariat, diberikan wejangan bahwasanya penyakit yang dialaminya karena karma dan lain-lain. Padahal dalam Islam tidak ada dosa warisan, ya. Tidak ada dosa warisan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap orang yang berbuat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi takut sama dukun. Akhirnya dia disuruh membayar sejumlah uang untuk menghilangkan karma tersebut. Ya kan? Ujung-ujungnya kena tipu. Ikhwah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri masyarakat jahiliyah berikutnya adalah mereka masih percaya terhadap tatayyur. At-tatayyur ini dari kata toyrun. Toyrun artinya burung. Percaya kepada suara-suara burung, atau istilah yang biasa kita dengar di masyarakat adalah khurafat, ya kan, takhayyul, tatayyur. Misalnya pada suatu malam ada burung yang berbunyi di dekat rumahnya, kemudian dia berkeyakinan akan ada orang yang meninggal, akan ada orang yang mendapatkan musibah, akan ada orang yang datang bertamu. Ini merupakan keyakinan jahiliyah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Allahumma la khaira illa khairu. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Wala tayra illa tayru. Tidak ada tatayyur, tidak ada pengaruh dari suara-suara burung. Wala ilaha ghairu, dan tidak ada sesembah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak tersebar di masyarakat yang masih awam, yang jauh dari tuntunan agama. Kalau menyebar di masyarakat seperti ini, mereka masih menyembah selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan sesajen atau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah dipastikan masyarakat adalah masyarakat jahiliyah. Kemudian tumbuh subur perdukunan, percaya kepada ramalan-ramalan, suara-suara burung. Ini adalah ciri masyarakat jahiliyah. Muhammad Al-Ghazali menulis sebuah kitab Jahiliyah Qarnil Ishrin. Jahiliyah Qarnil Ishrin. Jahiliyah abad 20. Jadi jahiliyah itu bisa berulang. Jadi jahiliyah di zaman Nabi SAW, kemudian jahiliyah di zaman sekarang itu mirip saja, akan terulang. Ini yang pertama dalam Al-Quran adalah zonnal jahiliyah, keyakinan jahiliyah. Kemudian yang kedua, jahiliyah yang kedua adalah hukmal jahiliyah. Hukmal jahiliyah adalah berhukum dengan hukum jahiliyah. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah selain dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Wa man ahsanu hukman liqaumin yuqinun. Dan hukum Allah lah yang terbaik bagi orang-orang yang yakin dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berhukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala adalah ciri masyarakat jahiliyah. Ciri masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang menganut sistem dan mengatur dirinya sendiri menurut pikiran-pikiran mereka, menurut kemaslahatan mereka, tidak merujuk kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta manusia, maka hukum yang mereka buat adalah hukum jahiliyah. Dan kita diperintahkan untuk kufur terhadap hukum jahiliyah tersebut. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan tidak sempurna keimanan seseorang kecuali mereka beriman kepada Allah dan kafir terhadap taghut, hukum jahiliyah. Wa man yu'min billahi wa yakfur bitaghut, ya kan, dalam surah Al-Baqarah.
Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa yakfur bit-taghut, kafir terhadap hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui bagaimana mengatur ciptaan. Adapun kemaslahatan yang diatur antara masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka ini sudah otomatis kita tolak. Tetapi kemaslahatan, maslahah mursalah, kemaslahatan yang ditimbulkan di masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, ini dapat kita terima. Tetapi hukum atau peraturan yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, otomatis kita harus menolaknya, karena itu merupakan hukum jahiliyah. Kemudian berikutnya, jahiliyah yang ketiga adalah tabarruj al-jahiliyah. At-tabarruj al-jahiliyah. Dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula." Wahai istri-istri Nabi, tinggallah di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar rumah dengan bertabarruj, berhias. Tabarrujal jahiliyah, berhias dengan cara-cara jahiliyah. Jadi jahiliyah yang ketiga adalah berhias atau berpenampilan jahiliyah. Berpenampilan jahiliyah. Bukankah Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, menyerupai cara mereka berpakaian, menyerupai cara hidup mereka, menyerupai pemikiran mereka, menyerupai akhlak mereka yang bertentangan dengan Islam, maka sudah dipastikan dia termasuk golongan tersebut. Kita diperintahkan untuk menyelisih hal tersebut. Salah satunya adalah tabarruj, berhias jahiliyah. Misalnya laki-laki yang memakai anting misalnya, ini sudah berhias jahiliyah. Ini bukan perhiasan Islam, ya kan? Atau wanita yang keluar dari rumahnya dengan menampakkan auratnya, tidak menjulurkan jilbabnya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu dan wanita-wanita kaum muslimin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Ini tetap harus disampaikan meskipun semua manusia menganggap baik menanggalkan pakaian mereka. Tetap harus disampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin nafsu-nafsu kita, syahwat-syahwat kita menyetujui hal yang seperti itu, tetapi semua nafsu kita harus tunduk dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Lam yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi, kata Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, kalian tidak akan pernah beriman sampai nafsu-nafsu kalian tunduk terhadap apa yang aku bawa, yaitu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nafsu kita harus tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah hamiyatul jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah, yaitu fanatisme jahiliyah. Fanatisme jahiliyah. Di dalam Islam, nilai kemuliaan dan keagungan seseorang itu ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari bentuk fisik kalian dan tidak melihat harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat ke dalam hati-hati kalian, hati yang
ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, hati yang bersih dari hasad, hati yang bersih dari dengki, hati yang bersih dari sifat sombong. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalikum, dan amal-amal soleh, akhlak-akhlak yang soleh. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara orang Arab dengan non-Arab, Arab dengan Ajam. Nabi SAW bersabda, kullukum min Adam wa Adam min turab. Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, kullukum min Adam. Wahai sekalian manusia, kalian ini berasal dari Adam. Itu manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kita semua dari tanah. Tidak ada yang membedakan orang Arab, orang Indonesia, orang Eropa, orang Cina. Semua adalah anak cucu Adam alaihissalam. Mungkin bentuk fisiknya berbeda-beda, dan itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berbangsa-bangsa, syu'ub wa qabail, jama dari kabilah, bersuku-suku. Lita'arafu, untuk kalian saling mengenal, untuk kita saling mengenal. Ini adalah merupakan anak keturunan Adam. La farqu baina Arab wal Ajam. Tidak ada kemuliaan orang Arab terhadap orang Ajam, enggak ada. Tetapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan mereka. Yang terakhir adalah hamiyatul jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Fanatisme jahiliyah dihapuskan dalam Islam. Tidak ada rasisme dalam Islam. Tidak ada rasisme dalam Islam. Orang yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit coklat, apalagi berkulit kuning, sama kedudukannya dalam Islam. Yang membedakan kemuliaan mereka adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak diselewengkan oleh negara-negara yang katanya menganut sistem demokrasi, menjunjung hak asasi manusia, tetapi itu hanya merupakan pemanis di bibir saja, tetapi kenyataan mereka adalah orang-orang yang melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Apa yang terjadi sekarang di negara adidaya di Amerika? Terjadi kerusuhan massal karena polisi menembak orang berkulit hitam atau apa yang kita saksikan sekarang menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun peraturan dan pemahaman atau ideologi yang sempurna kecuali ideologi Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kajian kita pada subuh hari ini. Kebenarannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya berasal dari kami pribadi. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.